Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Minggu kemarin kita sudah mengenal pidato dan jenis salam pidato. Hari ini kita akan membahas pengertian pidato dan struktur teks pidato. Ayo kita simak. Oh iya, sebelum membahas materi, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah kalian diharapkan mampu dalam memahami, menganalisis, memaknai informasi yang ada dalam pidato, serta mampu menggunakan berbagai informasi yang akan digunakan dalam materi ini. Sedangkan, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian mampu menyimpulkan pengertian teks pidato dan menganalisis struktur teks pidato dengan tepat. Pasti kita sudah tidak asing bukan dengan yang namanya pidato. Kita sering menjumpainya di sekolah ataupun di berita lainnya. Sebenarnya, apa sih itu teks pidato? Dan mengapa kita perlu menyusun teks pidato? Ternyata, beberapa ahli mendefinisikan teks pidato dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Himawan dan Pujiati tahun 2021 menyebutkan bahwa pidato merupakan sebuah wacana yang dirangkai dan dipersiapkan untuk disampaikan ke depan umum. Pidato merupakan salah satu bentuk retorika bahasa yang kebutuhannya sangat diperlukan setiap hari. Kemudian, menurut Fitriana dan kawan-kawan tahun 2023, menyebutkan bahwa teks pidato merupakan teks persuasif yang berisi gagasan, ide, dan informasi untuk pembacanya. Sedangkan, menurut buku Kemendikbud tahun 2021 menyebutkan bahwa pidato merupakan kegiatan yang mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidato adalah jenis komunikasi yang disampaikan di depan umum dan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau informasi secara persuasif. Sebagai bagian dari keterampilan berbahasa, pidato digunakan untuk mengungkapkan ide dengan metode tertentu agar dapat mempengaruhi pendengar. Lalu, kenapa sih kita perlu menyusun teks pidato? Oke, sebelum itu, mari kita simak pidato berikut. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan Saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga,
adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial. Wah, bagus sekali bukan pidato dari Bung Karno tadi? Bagaimana pendapatmu setelah melihat video pidato dari Bapak Proklamator kita tadi? Apakah kalian tergugah? Atau sudahkah kalian paham informasi yang disampaikan? Pidato tadi tentunya tidak lepas dari penyusunannya. Lalu, kenapa kita perlu menyusun teks pidato? Alasan yang pertama adalah agar pesan yang disampaikan lebih jelas. Jika pidato disusun tanpa persiapan, pembicara bisa saja berbicara tidak fokus atau berputar-putar. Dengan menyusun teks pidato terlebih dahulu, pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas, tidak membingungkan, dan langsung ke inti pembicaraan. Alasan yang kedua adalah memiliki urutan yang baik dan terstruktur. Teks pidato membantu pembicara menyusun isi pidato dalam urutan yang logis, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan ini akan berisi bagian awal untuk menarik perhatian audiens, dan bagian isi adalah bagian utama yang berisi informasi. Selanjutnya bagian penutup adalah bagian terakhir yang bisa berupa kesimpulan, harapan, atau pesan yang ingin disampaikan ke audiens. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di slide berikut. Lalu untuk alasan yang ketiga adalah menghindari lupa atau kehilangan poin penting. Ketika berbicara tanpa persiapan, ada kemungkinan pembicara lupa menyampaikan informasi penting atau justru menyampaikan hal yang kurang relevan. Dengan menyusun teks pidato terlebih dahulu, pembicara bisa memastikan semua poin utama tersampaikan dengan baik. Lalu poin yang keempat adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Pidato seringkali dilakukan di depan banyak orang. Jika pembicara tidak memiliki persiapan, ia bisa merasa gugup dan bingung. Dengan teks pidato yang sudah disusun, pembicara akan merasa lebih percaya diri karena dia sudah tahu apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Poin yang kelima adalah menggunakan bahasa yang tepat dan menarik. Dengan menyusun teks terlebih dahulu, pembicara bisa memilih kata-kata yang sesuai dengan situasi dan tujuan pidato. Misalnya, jika ingin membangkitkan semangat, bisa menggunakan kata-kata motivasi. Jika ingin membujuk, bisa menggunakan kalimat persuasi. Lalu poin yang terakhir adalah memastikan informasi yang disampaikan itu lebih akurat. Nah, jika pidato ini berisi data, fakta, atau informasi penting, menyusun teks terlebih dahulu memungkinkan pembicara untuk melakukan riset agar tidak menyampaikan informasi yang salah atau menyesat. Adakah dari kalian yang sudah tahu bagaimana sih cara menyusun teks pidato yang baik? Jadi, untuk menyusun teks pidato yang baik, kita harus memperhatikan 3 struktur penyusunnya, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka di teks pidato berisi 3 bagian, yaitu salam pembuka, salam penghormatan dan ucapan syukur, serta pengantar ke topik utama. Lalu, di bagian isi akan berisi informasi inti yang dilengkapi dengan fakta dan data agar dapat diterima oleh pemirsa. Kemudian di bagian penutup. Nah, biasanya penutup yang baik ini berisi 1. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan.
Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang ketiga, permintaan maaf jika ada salah. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh teks pidato berikut. Topiknya adalah pendidikan di era digital, dan judulnya adalah pentingnya pendidikan di era digital. Di bagian pembuka, kita menemukan salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga menemukan ucapan syukur di kalimat pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan ucapan syukur. Kita juga menemukan pengantar ke topik utama, yaitu di kalimat pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran tentang pentingnya pendidikan di era digital. Itu merupakan pengantar ke topik utama. Lanjut di bagian isi, kita menemukan beberapa informasi yang relevan dengan fakta di kehidupan sekarang. Ada di beberapa kalimat, contohnya seperti di kalimat pertama, kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Lalu lanjutnya, era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk fakta. Lalu di bagian penutup, kita menemukan kesimpulan dari materi dan juga berisi harapan, yaitu di kalimat, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang mampu memanfaatkan era digital ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan dan bangsa. Itu merupakan kesimpulan dan juga harapan. Lalu di akhir kita menemukan salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya untuk mengukur pemahaman kalian mengenai struktur teks pidato, silahkan kalian berlatih menganalisis struktur teks pidato dari contoh teks yang kalian cari di berbagai sumber informasi. Tetap semangat! Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teks pidato adalah jenis teks yang digunakan untuk komunikasi yang disampaikan di depan umum dan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau informasi secara persuasif. Sebagai bagian dari keterampilan berbahasa, pidato digunakan untuk mengungkapkan ide dengan metode tertentu agar dapat mempengaruhi pendengar. Untuk menjadi susunan teks pidato yang baik, harus menggunakan 3 struktur utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi salam pembuka, salam penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Sedangkan isi adalah informasi inti dan dilengkapi dengan fakta data agar dapat diterima oleh pemirsa. Sedangkan di bagian penutup berisi kesimpulan secara ringkas dari materi yang diajarkan atau juga bisa berupa harapan. Nah teman-teman, itu tadi materi kita tentang pengertian dan struktur teks pidato. Semoga video tadi dapat bermanfaat ya. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.